Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu, di sini kami ingin melakukan pitch mengenai analisis kami tentang PT Indomaret atau Indomaret, yaitu optimalisasi kualitas dan forecasting sales melalui metode Managing Quality and Trend Movement Forecasting. Oke, berikut penjelasannya. Berikut anggota kami. Pertama itu ada Arik, yang ada panel 18, ada Sylvia, ada saya, ada Chandra, dan juga ada Bonar. Oke, kemudian boleh dijelaskan latar belakangnya? Baik, selanjutnya yaitu latar belakang di mana PT Indomaret Prisma Tama lebih dikenal dengan nama dagangnya Indomaret telah berkembang menjadi salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia dengan jaringan toko yang luas. Indomaret berhasil mengoptimalkan kualitas produk dan layanan mereka sambil meningkatkan akurasi perkiraan penjualan dengan menggabungkan manajemen kualitas yang ketat dengan teknik peramalan penjualan yang canggih seperti trend moment forecasting. Next. Selanjutnya yaitu rumusan masalah yang pertama bagaimana Indomaret menggunakan strategi manajemen kualitas dalam operasinya untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan yang diberikan kepada konsumen. Bagaimana strategi manajemen kualitas Indomaret membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah dalam mempertahankan standar kualitas. Dan yang ketiga yaitu bagaimana Indomaret dapat meramalkan permintaan pelanggan dengan lebih akurat dengan menggunakan teknik peramalan penjualan seperti prediksi momen tren. Dan yang terakhir yaitu bagaimana Indomaret dapat mengoptimalkan operasinya dengan menggabungkan teknik peramalan penjualan dan manajemen kualitas. Next. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui bagaimana Indomaret menggunakan strategi manajemen kualitas operasinya untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan yang diberikan kepada pelanggan. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana strategi manajemen kualitas Indomaret dalam menentukan dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan mempertahankan standar kualitas. Yang ketiga, untuk mengetahui cara Indomaret dapat meramalkan permintaan konsumen dengan lebih akurat dengan menggunakan strategi peramalan. Next. Selanjutnya yaitu manfaat. Dengan memahami dan menerapkan strategi manajemen kualitas yang efektif, Indomaret dapat meningkatkan kualitas barang dan jasa yang diberikan kepada pelanggannya, yang pada akhirnya pelanggan akan lebih puas. Yang kedua, mereka dapat menemukan tren pasar dan memperkirakan perubahan permintaan yang memungkinkan mereka untuk mengelola risiko persediaan dengan lebih baik dan mencegah kekurangan atau kelebihan persediaan. Next. Selanjutnya yaitu batas penelitian. Yang pertama, ada keterbatasan waktu dan tenaga merupakan kendala utama dalam melakukan penelitian ini. Yang kedua, penelitian ini terbatas oleh akses terhadap data internal dan histori perusahaan Indomaret. Dan yang terakhir yaitu penelitian ini hanya mempertimbangkan satu atau beberapa cabang Indomaret saja. Next. Oke, berikutnya adalah tunjangan pusaka yang kami gunakan. Yang pertama itu dari forecasting management. Yang dimana tujuan dari peramalan adalah untuk memberikan prediksi dengan tingkat kesalahan yang rendah dan juga dengan kesalahan presentasi yang sudah rata-rata. Kemudian selanjutnya adalah peramalan atau forecasting yang dimana ada sebuah metode yang mampu melakukan analisis terhadap sebuah faktor atau beberapa faktor yang diketahui mempengaruhi terjadinya sebuah peristiwa dan terdapat waktu tenggang yang panjang antara kejatuhannya terjadi sebuah waktu untuk waktu mendatang. Kemudian selanjutnya adalah kita menggunakan manajemen operasional yang dimana manajemen operasional sendiri merupakan operasi yang berhasil akhir-akhir dan mengubah satu atau lebih menjadi sesuatu atau lebih output. Kemudian lanjutnya ada manajemen quality yang dimana dalam rangka mencapai tingkat kualitas yang diharapkan penting untuk menerapkan manajemen kualitas yang dimana berdasarkan definisi manajemen kualitas itu adalah serangkaian teknik yang digunakan untuk meningkatkan kinerja secara berkelanjutan pada setiap tahap proses. Selanjutnya ada juga total quality management yang dimana total quality management adalah suatu metode dalam mengelola bisnis yang berfokus pada upaya terus menerus dalam meningkatkan kualitas produk layanan dan lain sebagainya. Lanjut. Baik, selanjutnya tentang profil perusahaan kami. Jadi, Indomaret itu merupakan jaringan waralaba minimarket di Indonesia yang menawarkan segala macam kebutuhan sehari-hari dan sembako. Merek Indomaret sendiri dimiliki oleh PT Indomaret Prisma Tama dan berdiri sejak tahun 1988 dan saat ini memiliki lebih dari 7.868 gerai yang berlokasi di Jawa, Madura, Bali, Sumatera, dan Sulawesi, di mana 40% diwaralabakan dan 60% dimiliki oleh PT Indomaret Prisma Tama. Nah, untuk metodologi penelitian dan pengambilan data, penelitian kami dilakukan pada tanggal 7 Juni tahun 2024 secara daring melalui aplikasi Zoom dengan narasumber Pak Krisna Adi Wibowo selaku Junior Manager dan Administration Analyst di PT Indomaret Prisma Tama. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan melakukan studi literatur berdasarkan data sekunder melalui berbagai jurnal. Nah, berikut ini adalah flowchart alur penelitian yang kami lakukan. Next. Oke, selanjutnya ini berdasarkan profil perusahaan yang tadi sudah dijelaskan, yang di mana Indomaret memiliki visi untuk menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global. Selanjutnya, Indomaret juga memiliki misi untuk meningkatkan pelayanan terbaik sehingga kepuasan pelanggan utama yang harus dapat dipenuhi. Kemudian apa sih tujuan perusahaan ini? Yaitu adalah menjadi waralaba yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan kerjasama kelompok dan kemajuan melalui inovasi ekonomi serta mengutamakan kepuasan konsumen.
Selanjutnya dalam analisis metode forecast Indomaret dan nampaknya. Baik, untuk forecast dari Indomaret sendiri, mereka menggunakan trend moment. Trend moment ini lebih ke forecasting yang melihat dari data historis perusahaan, di mana mereka melihat tren dari beberapa periode perusahaan itu menjual suatu barang. Jadi di bawah ada rumusnya, next. Nah, ini kami melakukan penerapan forecasting di Indomaret. Ini adalah data penjualan Indomie ayam bawang 80 gram di tahun 2022 yang kami temukan dari data sekunder. Jadi kami ingin menguji ketepatan peramalan dari forecasting yang dipakai Indomaret ini terhadap data asli dari penjualan yang sudah terjadi. Next. Jadi setelah kami melakukan forecasting, yaitu terdapat hasil bahwa peramalan di bulan Mei itu adalah 513, dan di penjualan aslinya itu terjual 546 bungkus Indomie ayam bawang, sehingga tingkat ketepatannya adalah 94,5%. Next. Jadi dengan adanya forecasting ini dapat disimpulkan bahwa dengan forecasting yang lumayan mendekati penjualan asli, maka forecast ini juga bisa relevan dengan penjualan di bulan ke depannya, dan juga bisa meminimalisir surplus persediaan ataupun surplus permintaan. Yang kedua, forecast ini juga bisa dimaksimalkan dengan instrumen-instrumen lain yang pastinya juga dipakai Indomaret, seperti misalnya melihat tren-tren pada tahun-tahun sebelumnya, di mana jika ada bulan-bulan di mana tren meningkat dalam penjualan sebuah barang, dalam forecast ini juga bisa diyakinkan kalau misalnya pada bulan itu jika melalui forecast ini naik, maka bisa diasumsikan lagi kalau misalnya akan terjadi kenaikan di bulan itu untuk penjualan suatu barang. Oke, selanjutnya itu ada analisis managing quality. Oke, selanjutnya adalah analisis managing quality, di mana salah satu faktor utama dalam memilih barang dan jasa bagi pelanggan adalah Baik, selanjutnya adalah analisis manajemen quality, di mana salah satu faktor utama dalam memilih barang dan jasa bagi pelanggan adalah kepuasan pelanggan. Dan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dari Indomaret sendiri adalah menerapkan metode manajemen quality, di mana permasalahan yang ada sebelum diterapkannya manajemen quality, yang pertama adalah tantangan selama pandemi COVID-19. Yang pertama adalah kesulitan operasional, pengendalian biaya operasional, manajemen rantai pasok, pengelolaan persediaan, lalu operasional pasca pandemi, di mana jam operasional yang kembali normal memberikan permasalahan baru, di antaranya adalah antrean panjang di kasir, kurangnya ketersediaan staf, dan juga kecurangan dan sikap tidak sopan staf. Next. Next. Baik, solusi yang diterapkan melalui managing quality metode adalah kerjasama pemasok, lalu meningkatkan stok, lalu melakukan optimasi sistem distribusi, manajemen persediaan, di mana mengurangi risiko kerugian karena kadaluarsa, lalu menciptakan klik Indomaret, aplikasi dan toko online melalui kemudahan belanja, lalu melakukan pelatihan khusus untuk kepala staf gerai di seluruh wilayah Indonesia, meningkatkan kualitas karyawan, di mana menekankan pada pelayanan cepat dan juga pembekalan komunikasi, dan juga pengaplikasian TQM atau Total Quality Management. Next. Next. Baik, dampak dari hasil analisis manajemen quality adalah perusahaan Indomaret telah berhasil menerapkan manajemen yang sebelumnya. Perusahaan Indomaret telah berhasil menerapkan manajemen operasional yang efektif dalam kegiatan operasional mereka. Hal ini terlihat dari pengaplikasian yang baik terhadap teori manajemen operasional, khususnya dalam manajemen quality, di mana mereka dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dan juga menjadikan permasalahan tersebut terselesaikan oleh manajemen quality. Next. Oke, selanjutnya apa sih yang dapat kita simpulkan dari analisis yang sudah kita lakukan? Sini kita mendapatkan analisis bahwa hasil forecasting sangat memberikan dampak yang baik bagi Indomaret, yang dimana hasil peramalan yang baik, dimana rupanya dalam melakukan forecasting tersebut data penjualan asli itu lebih tinggi daripada hasil forecasting tersebut. Ini bisa jadi salah satu pelajaran bagus bagi Indomaret. Selanjutnya ada juga penerapan manajemen quality yang baik. Sebagai hasilnya, perusahaan Indomaret juga berhasil menyelesaikan masalah-masalah dan menemukan solusi yang tepat selama periode sebelum dan setelah masa pandemi. Hal ini terlihat dari banyak pencapaian perusahaan Indomaret yang kembali stabil setelah melewati masa-masa tersebut. Selanjutnya, di sini kita menemukan bahwa ada potensinya dari performa yang baik tersebut, yang dimana bisa membawa harapan baru bagi Indomaret untuk menjadi waralaba yang terbaik di Indonesia. Lanjut, kemudian di sini kita ada 3 saran, yaitu adalah pertama adalah optimalkan stok dan penjualan berdasarkan forecasting. Dan di mana di sini kita melakukan di sini kami menyarankan untuk melakukan promosi yang lebih terarah, kemudian memperkuat hubungan dengan pemasok, dan untuk mengurangi biaya, bisa jadi dengan adanya mempereratkan hubungan dengan pemasok itu bisa mengurangi biaya yang akan datang. Selanjutnya adalah penerapan manajemen quality yang baik untuk selanjutnya, di mana di sini kita ingin menekankan bahwa kontinuitas konsistensi dari performa tentang manajemen quality Indomaret perlu dikembangkan lagi, seperti melakukan kontinuitas pelatihan karyawan. Selanjutnya adalah sistem pengelolaan baik dari pelanggan. Selanjutnya dan terakhir adalah potensi, di mana di sini kita menyarankan untuk menginovasi layanan dan produk, mengembangkan layanan dan produk baru yang dapat menarik pelanggan, seperti layanan berbelanja online yang lebih menarik dan program loyalitas yang lebih baik. Kemudian ini ada daftar pustaka, dan ini adalah logbook. Dan itu saja, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.